saya pernah membaca sebuah hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat seorang tetangga masjid kecuali di masjid. Apa makna daripada hadis ini? Tetangga yang di sekitar masjid itu seandainya tidak pergi ke masjid sholatnya tidak sah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ini dulu. Ya, saya jawab dari yang terakhir dulu tentang tetangga masjid. Dalam hadis sahih riwayat dari Imam Ahmad, la salata li jaril masjid illa bi masjidin. Tidak sah salat, bukan tidak sah sebenarnya. La salata, tidak ada salat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah fardhu ain. Sehingga ada satu di antara dua pendapat beliau yang menyatakan bahwa pada salat fardu berjamaah itu adalah syarat. Pendapat yang satunya lagi juga dari beliau menyatakan bahwa salat fardu berjamaah pada salat fardu itu bukan syarat, hanya wajib saja. Atas dua perbedaan ini terjadi dua dampaknya. Pendapat yang menyatakan bahwa berjamaah pada salat fardu adalah wajib tetapi bukan syarat. Salat sendiri baik di rumah atau di masjid tetap sah tetapi berdosa. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Berjamaah itu wajib. Atas dasar pendapat yang pertama yang menyatakan berjamaah pada salat fardu itu adalah syarat, maka tidak sah melaksanakan salat fardu kecuali berjamaah. Nah, Arab Saudi menganut yang kedua tadi, yang pertama tadi, bahwa berjamaah pada salat fardu adalah wajib, sehingga mereka wajibkan setiap berkumandang azan tempat usaha tutup. Ini pada Imam Hambali. Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis yang sama, tapi beliau katakan makna tidak ada salat di situ bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna. La salata kamilatan. Itu sama seperti pemaknaan hadis la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Lalu apakah para pembohong itu kafir semua? Tidak. Agama mereka tetap Islam, tetapi Islamnya tidak sempurna karena tidak ada amanah. Maka demikian pula pemahaman Imam Syafi'i terkait dengan hadis ini. Tidak ada salat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Bukan tidak sah, tetapi tidak ada salat yang sempurna. Salatnya tetap sah. Nanti didukung oleh hadis-hadis yang lain, termasuk hadis Nabi yang katakan bahwa hamamtu an amura rajulan ya umman nasa fa ta'akhallafa. Saya bercita-cita ingin menyuruh seorang untuk memimpin salat berjamaah, lalu aku akan mencari orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah wa ukhriqa alaihim buyutahum, dan mau bakar rumah mereka. Hadis itu juga menunjukkan pentingnya salat berjamaah, tapi oleh Imam Syafi'i katakan itu juga tidak menunjukkan kepada wajib. Kenapa? Karena buktinya tidak ada satupun rumah yang dibakar oleh Nabi, padahal ada banyak orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Nah, maka dipadukan dengan beberapa hadis, sehingga jadilah kesimpulannya itu adalah motivasi untuk salat dilaksanakan secara berjamaah dan tempatnya di masjid. Jadi bukan masjid saja, tetapi berjamaah. Karena kalau hanya sekedar salat di masjid, boleh-boleh saja datang ke masjid salat sendiri. Yang diinginkan bukan sendirinya, yang diinginkan bukan berjamaah, bukan masjidnya, tetapi berjamaahnya. Itu tentang pemahaman hadis tadi, tentang tetangga masjid. Maka sungguh beruntung orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid dan senang salat berjamaah. Dan sungguh musibah bagi orang-orang yang dekat dengan masjid dan malas berjamaah. Nah, maka supaya keluar dari hukum ini, sebaiknya yang malas berjamaah jual rumah, carilah rumah yang jauh dari masjid. Ya, jadi ketika ditanya kenapa nggak sholat di masjid, nah, katanya yang berjamaah di masjid hanya tetangga masjid. Nah, sedangkan saya tetangga pasar katanya.